Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Edu Teknologi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bagikan ilmu saya terkait dunia RPA atau robotik proses automatisasi. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui tentang RPA atau ingin menambah ilmu teman-teman terkait dunia RPA gitu ya, teman-teman baik banget nih buat nonton video kali ini, karena video kali ini akan membahas terkait pengertian RPA dan juga tools-tools yang dapat teman-teman gunakan. Dan yang ketiga adalah terkait bagaimana cara kita untuk mendownload salah satu aplikasi dunia RPA itu sendiri. Nah, mungkin video ini akan cukup panjang sekali, jadi video ini akan saya buat menjadi beberapa bagian dan juga akan saya letakkan di dalam playlist channel YouTube ini yang namanya adalah Belajar RPA. Seperti itu. Oke, baik, kita akan mulai video pertama kita di playlist ini, yaitu terkait pengenalan dunia RPA. Kita langsung saja ke PowerPoint yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, di sini PPT-nya sudah saya siapkan, yang saya beri nama judul adalah Otomatisasi dalam Teknologi ya, teman-teman. Bersama saya di channel YouTube Edu Teknologi. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu RPA atau Robotic Process Automatisasi. Jadi di sini saya berdasarkan data yang saya ambil pengertiannya dari Wikipedia. RPA itu mereka mengartikan sebagai Robotic Process Automatisasi, or RPA is a form of business process automatisasi technology based on metaphorical software robots or bots or on artificial intelligence AI digital workers. It is sometimes referred to as software robotic, not to confuse with robot software. Jadi, kalau berdasarkan Wikipedia bahasa Inggris ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa RPA adalah sebuah bisnis proses yang bisa kita gunakan untuk memetaforakan sebuah software atau robot gitu ya, menjadi sebuah artificial intelligence yang dapat mengerjakan suatu tugas gitu. Nah, di sini saya juga ada arti RPA berdasarkan sebuah website dari Uninda ya teman-teman ya. Jadi menurut mereka, Robotic Process Automatisasi atau RPA adalah sebuah teknologi perangkat lunak dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang berulang-ulang serta sederhana, yang biasanya tindakan tersebut dilakukan oleh manusia. Gitu ya teman-teman ya. Nah, pada slide selanjutnya, saya akan jelaskan terkait pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh RPA. Jadi nggak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh RPA ya teman-teman ya, atau Robotic Process Automation. Nah, di sini ada setidaknya 3 nilai yang teman-teman harus penuhi dalam mengerjakan atau pekerjaan yang dapat dipenuhi untuk dikerjakan oleh RPA. Yang pertama adalah pekerjaannya yaitu terdapat perulangan ya teman-teman ya, yaitu pekerjaannya yang mengulang-ulang saja setiap progresnya atau setiap tahap-tahapannya. Lalu yang kedua adalah bersifat konstan pekerjaannya. Maksudnya di sini konstan adalah setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh RPA ini memiliki nilai yang sama setiap harinya, atau bisa saya bilang nilainya adalah sama dan tidak dapat berubah sewaktu-waktu, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh RPA ini memiliki panduan ya teman-teman ya, atau memiliki rules atau aturan-aturan tertentu. Jika misalnya angkanya lebih dari atas 100 gitu ya, maka apa yang dikerjakan. Jika angkanya di bawah 200, maka apa yang sebaiknya dikerjakan, seperti itu. Nah, inilah ketiga hal pekerjaan atau ciri-ciri pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh RPA atau Robotic Process Automation, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah beberapa tools atau beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan di komputer kita untuk mengerjakan atau melakukan RPA Process Automation di komputer kita. Nah, di sini yang pertama ada UiPath, lalu yang kedua ada Eggplant, lalu yang ketiga itu ada Automation Anywhere, lalu ada Pega, ada Help System. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman ya. Sebenarnya itu masih ada banyak lagi di luar sana aplikasi-aplikasi atau tools lainnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan RPA dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin saya pada video kali ini saya lebih prefer untuk menggunakan aplikasi UiPath ya teman-teman ya. Karena UiPath itu menurut saya itu cukup mudah untuk digunakan dan juga gratis ya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan di komputer kita secara gratis seperti itu. Nah,
Di sini saya terdapat beberapa requirement hardware buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasi UiPath di komputer teman-teman. Nah, di sini ada 3 buah requirement yang teman-teman harus penuhi. Yang pertama adalah RAM minimal di komputer teman-teman itu minimal adalah 4 GB ya, teman-teman. Dan di sini saya sarankan RAM yang teman-teman miliki di komputer teman-teman itu adalah 8 GB, minimal 8 GB. Disarankan 8 GB itu untuk performa yang lebih baik ya, teman-teman ya. Tapi kalau komputer teman-teman 4 GB bisa untuk menjalankan aplikasi UiPath di komputer teman-teman, tetapi biasanya akan mengalami nge-lag ya, teman-teman ya, atau loading yang cukup lama sekali. Nah, jadi di sini saya sarankan 8 GB untuk supaya performa komputer atau performa perjalanan aplikasi yang lebih baik lagi seperti itu. Lalu yang kedua adalah sistem operasi Windows 7 atau ke atas ya, teman-teman ya, atau direkomendasikan OS yang terbaru seperti itu, seperti Windows 11 yang paling terbaru seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, yaitu di sini adalah untuk komputer 32 bit kita sarankan buat teman-teman itu adalah CPU-nya minimal adalah 1,4 GHz ya, teman-teman ya. Dan juga untuk komputer yang 64 bit di sini saya sarankan buat teman-teman itu adalah menggunakan dual core 1,8 GHz. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang komputer teman-teman adalah 32 bit, maka disarankan sekali untuk menggunakan CPU yang kekuatannya adalah 1,4 GHz. Sedangkan untuk yang 64 bit itu disarankan untuk menggunakan dual core sebesar 1,8 GHz ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah tata cara mendownload aplikasi UiPath di komputer teman-teman. Nah, di sini langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengakses halaman uipath.com ya, teman-teman ya. Seperti ini. Di sini saya akan coba langsung saja arahkan ke websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa buka terlebih dahulu web browser teman-teman. Di sini saya gunakan web browsernya adalah Google Chrome ya, teman-teman ya. Nah, di kolom pencarian ini teman-teman bisa ketikkan saja UiPath ya, teman-teman ya. Seperti ini. Ketikkan saja UiPath. Nah, biasanya nanti halaman itu akan muncul yang paling atas ya, teman-teman ya, yaitu yang UiPath Automation Platform, yang nama domainnya adalah www.uipath.com. Seperti itu. Kita buka saja UiPath. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan diarahkan halaman seperti ini. Kita bisa lihat dulu. Nah, untuk mendownloadnya, kita bisa klik saja tulisannya yaitu Try UiPath Free. Yang ini ya, teman-teman ya, yang ini. Kita klik saja tombolnya. Nah, nanti kita akan secara otomatis diarahkan ke sebuah portal untuk mendaftarkan diri ke dalam UiPath ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan akun secara gratis ya, teman-teman ya. Di sini saya sarankan untuk yang pemula banget itu menggunakan akun secara gratis terlebih dahulu atau trial selama 60 hari. Nah, di sini mereka menawarkan yaitu kalau 60 hari secara gratis kita bisa menikmati yaitu unlimited robot studio yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah 24/7 support from UiPath. Nah, ini setiap hari nih nyala. Oke, di sini kita bisa langsung saja login dengan menggunakan akun Google kita atau dengan menggunakan akun Microsoft kita. Nah, di sini saya akan login dengan menggunakan akun email saya. Kita klik saja di sini continue with Google. Karena saya tidak punya akun di Microsoft ya, teman-teman. Nah, lalu kita pilih saja email yang akan kita gunakan untuk mendaftar ke website UiPath-nya. Nah, nanti kita akan di sini akan ditanyakan nama kita dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan checklist saja. Lalu kita isikan saja seperti ini. Job detailnya mungkin saya isikan student ya, teman-teman ya. Karena saya masih pelajar. Lalu di sini country-nya kita isikan saja, misalnya ini bisa isi asal ya, teman-teman sebenarnya. Karena mereka ini sebenarnya hanya untuk mendata saja penggunanya itu dari negara-negara mana gitu. Nah, mungkin di sini saya isikan saja
company-nya ngasal gitu ya. Tapi usahakan teman-teman isinya jangan asal gitu ya. Oke, create organization. Oke, nanti kalau sudah terbuka, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sedang loading, kita tunggu saja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman yang namanya UiPath Cloud ini ya teman-teman ya, cloud uipath.com seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa menu di sebelah kiri, yaitu Home, Orchestrator, dan Action, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, di sini Orchestrator itu untuk menjalankan program yang sudah kita buat sebelumnya di akun UiPath kita. Nah, di sini kalau untuk downloadnya, kita langsung saja klik tombol download yang ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini akan diarahkan untuk mendownload. Untuk aplikasinya sendiri, saya tadi sudah download itu sebesar 1,1 GB ya, teman-teman ya. Jadi mungkin akan cukup memakan waktu yang lama seperti itu. Mungkin di sini akan saya cancel karena saya sudah download aplikasinya sebelumnya seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa step-stepnya. Nanti tinggal teman-teman tunggu saja ya gitu proses download dari aplikasi UiPath ke komputer teman-teman. Nanti kalau sudah terdownload, maka teman-teman bisa double klik pada aplikasi yang sudah ada di menu download teman-teman seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di double klik pada aplikasi yang sudah teman-teman download, maka secara otomatis akan terbuka halaman seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk memilih yang atas, yaitu Quick Recommended for Community User ya, teman-teman ya, yang atas ini. Lalu kita checklist pada bagian I accept the terms in the license agreement, dan kita klik tombol installnya seperti itu. Dan di sini adalah proses yang cukup lama ya, teman-teman ya. Berikutnya yaitu adalah proses penginstalasi aplikasi UiPath ke komputer kita. Nah, di sini tadi saya cukup memakan waktu yang lama sekali dalam proses instalasi aplikasi UiPath ke komputer saya. Lalu berikutnya di sini kalau sudah selesai proses instalasi yang sebelumnya, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, yaitu kita akan memencet tombol yang paling kanan bawah ini yang namanya adalah Launch UiPath Studio. Nah, kalau kita klik, maka aplikasi UiPath-nya akan meminta kita untuk sign in ke akun email kita untuk dapat masuk ke akun UiPath kita seperti itu. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun email saya untuk masuk ke UiPath saya seperti itu. Nah, ketika sudah masuk, maka secara otomatis aplikasi UiPath-nya akan terbuka di komputer saya. Dan berikut adalah halaman pertama ketika teman-teman sudah berhasil mendownload aplikasi UiPath di komputer teman-teman. Oke, di sini mungkin saya langsung skip saja ya. Langsung saja. Ketika teman-teman sudah terdownload aplikasi UiPath di komputer teman-teman, maka di sini akan ada tambahan 2 buah aplikasi ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah UiPath Diagnostic Tool, lalu yang kedua adalah UiPath Studio. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja klik yang namanya UiPath Studio. Maka nanti aplikasinya akan terbuka ya, teman-teman ya. Dan berikut adalah halaman dari pertama kali ketika kita membuka aplikasi UiPath Studio di komputer kita. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada request untuk video selanjutnya, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar. Dan apabila kalian merasa terbantu dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload di channel ini terkait pembelajaran dunia FPA selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.